Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kemasan produk. Pengertian kemasan produk secara umum adalah suatu wadah ataupun pembungkus yang memiliki fungsi untuk mencegah ataupun meminimalisir terjadinya kerusakan pada produk yang dikemas. Ada juga pengertian produk adalah suatu material pembungkus produk yang memiliki fungsi untuk menampung, melindungi, mengidentifikasi, dan mempromosikan produk. Dalam hal tersebut, fungsi kemasan tidak hanya berguna untuk melindungi produk, tapi juga berfungsi sebagai alat pemasaran dan juga membangun identitas brand serta meningkatkan penjualan. Selanjutnya, ada arti suatu sistem yang telah terkoordinasi dalam hal menyiapkan barang untuk disalurkan, pergudangan, logistik, pengguna akhir, dan penjualan. Artinya, pengemasan adalah suatu bentuk kegiatan untuk memberi wadah atau pembungkus suatu produk. Dalam proses pelaksanaannya, terdapat kegiatan melindungi, mengawetkan, mengangkut, memberikan informasi, dan menjual suatu produk. Untuk itu, tujuan utama dari memberikan kemasan pada produk adalah guna melindungi dan juga mencegah adanya kerusakan atas produk yang dijual. Selain itu, kemasan juga berguna sebagai sarana informasi dan juga pemasaran yang baik dengan membuat suatu desain kemasan yang kreatif sehingga akan terlihat lebih menarik dan mudah diingat oleh konsumen atau pelanggan. Pengertian kemasan menurut para ahli, salah satunya di sini adalah Philip Kotler dan Gary Armstrong yang mengatakan bahwa pengertian kemasan produk adalah salah satu kegiatan yang mencakup desain dan produk, sehingga kemasan yang ada pada produk tersebut bisa berfungsi dengan baik dan produk yang ada di dalamnya bisa terlindungi. Menurut De Rodriguez, bahwa pengertian kemasan produk adalah wadah yang mampu mengubah kondisi dari bahan pangan dengan adanya tambahan senyawa aktif sehingga mampu memperpanjang umur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kemasan produk adalah suatu bungkus pelindung yang ada pada suatu produk yang berasal dari hasil aktivitas pengemasan. Fungsi kemasan produk. 1. Fungsi protektif kemasan, yaitu sebagai sesuatu pelindung ataupun keamanan produk dari berbagai hal yang mampu merusak produk seperti cuaca, proses pengiriman, dan lain-lain. Kemasan yang melindungi produk mampu mencegah atau meminimalisir adanya kerusakan dan resiko cacat yang mampu merugikan pihak pembeli atau penjual. 2. Fungsi promosional kemasan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kemasan juga berfungsi sebagai alat promosi atau pemasaran. Hal biasa dilakukan dengan membuat bentuk kemasan yang menarik. Di sisi lain, secara umum, fungsi kemasan adalah sebagai self-service, artinya kemasan produk bisa
menegaskan ciri khas dari suatu produk yang dijual, sehingga setiap produk akan memiliki bentuk kemasan yang berbeda. Consumer affluence, artinya kemasan produk yang menarik terbukti mampu mempengaruhi minat konsumen untuk membeli dengan harga yang lebih mahal. Company and brand image, artinya kemasan produk adalah brand image perusahaan, sehingga bisa dijadikan sebagai identitas perusahaan agar lebih dikenal oleh masyarakat. Innovation opportunity, artinya kemasan produk yang inovatif mampu memberikan manfaat untuk konsumen dan mampu menguntungkan perusahaan. Adapun manfaat dan tujuan kemasan produk, yang pertama adalah physical production. Artinya pembuatan suatu kemasan produk memiliki tujuan untuk melindungi produk dari adanya iklim, getaran, guncangan, tekanan, dan faktor lain yang mampu merusak produk. 2. Bearer protection. Dalam hal ini, pemasangan kemasan produk bertujuan untuk melindungi produk dari adanya hambatan oksigen, uap, air, debu, dan lain-lain. 3. Containment of agglomeration. Artinya pengemasan juga bertujuan demi mengelompokkan produk sehingga proses penanganan dan penyaluran akan menjadi lebih efisien. 4. Information transmission. Artinya di dalam kemasan juga biasanya tercantum cara penggunaan transportasi, daur ulang, atau cara membuang kemasan tersebut. 5. Reductive, artinya pemberian kemasan produk pun bertujuan untuk mencegah adanya tindak pencurian dengan cara melihat kerusakan fisik yang ada pada kemasan. 6. Convenience, artinya kemasan adalah salah satu fitur yang mampu meningkatkan kenyamanan, distribusi, penanganan, penjualan, tampilan, pembukaan, penutup, penggunaan, dan lain-lain. 7. Marketing, artinya desain dan label yang menarik pada kemasan bisa digunakan oleh pihak pemasar untuk meningkatkan minat pembeli para konsumen. Selanjutnya jenis kemasan produk. 1. Berdasarkan struktur isi. Jenis kemasan berdasarkan struktur isi ini dibedakan menjadi 3 jenis utama. 1. Kemasan primer, artinya kemasan produk primer adalah bahan yang diolah menjadi wadah langsung untuk bahan makanan seperti kaleng susu, botol minuman, dan lain-lain. 2. Kemasan sekunder, artinya kemasan produk sekunder adalah suatu wadah yang memiliki fungsi dalam hal memberikan perlindungan pada kelompok kemasan lain seperti kotak, kardus, kotak peti kayu, dan lain-lain. 3. Kemasan tersier. Artinya, kemasan produk tersier adalah suatu kemasan yang bisa dimanfaatkan untuk melindungi produk selama proses pengiriman berlangsung. 3. Berdasarkan tingkat kesiapan pakai. Berdasarkan tingkat kesiapan penggunaannya, maka kemasan produk terbagi menjadi 2, yaitu 1. Kemasan siap pakai, artinya kemasan produk siap pakai adalah kemasan produk yang siap untuk diisi dan wujudnya sudah sempurna sejak pertama kali diproduksi, seperti botol,
kaleng, dan lain-lain. 2. Kemasan siap dirakit. Pengertian kemasan produk kemasan adalah kemasan produk yang memerlukan perakitan ulang sebelum diisi dengan produk, contohnya adalah plastik, kertas, aluminium foil, dan lain-lain. Tip membuat kemasan yang menarik. Pertama, membuat desain kemasan yang unik. Salah satu hal terpenting dalam membentuk kemasan adalah harus mendesain kemasan tersebut secara lebih unik, inovatif, dan juga berbeda dari produk lain. Dengan membuat kemasan yang unik, maka minat masyarakat untuk membeli produk akan meningkat. 2. Desain kemasan sesuai target market. Usahakanlah untuk mendesain kemasan produk sesuai dengan target pasarnya. Jadi jika target pasar Anda adalah mereka yang berusia 5-12 tahun, maka usahakanlah untuk membuat kemasan produk yang ditambahkan dengan tokoh atau gambar kartun yang digemari oleh anak-anak, atau bisa membentuk kemasan tersebut seperti mainan. 3. Membuat kemasan dengan beberapa ukuran. Jika produk yang Anda jual adalah produk yang tergolong baru, maka usahakanlah untuk membuat kemasan produk dalam berbagai variasi ukuran seperti small, medium, atau large. Masyarakat akan lebih cenderung untuk membeli kemasan yang lebih kecil dalam membeli produk baru. 4. Mencantumkan informasi produk secara lengkap. Usahakan juga untuk mencantumkan informasi produk di setiap kemasannya, seperti komposisi produk, jenis, cara konsumsi, hingga tanggal kadaluarsa. Buatlah informasi yang jelas, padat, dan singkat. Kesimpulan, berdasarkan penjelasan di atas, bisa kita simpulkan bahwa pengertian kemasan adalah suatu material pembungkus, barang yang memiliki fungsi untuk menjelaskan, melindungi, menampung, mengidentifikasi, menampilkan, mempromosikan, dan juga menjaga produk agar tetap bersih. Sedangkan pengemasan adalah suatu sistem yang dibuat secara detail untuk bisa mempersiapkan barang ataupun produk yang bisa disalurkan, dijual. Sedangkan pengemasan adalah suatu sistem yang dibuat secara detail untuk bisa mempersiapkan barang ataupun produk yang bisa disalurkan, dijual, disimpan, dan juga digunakan untuk konsumen dalam kondisi yang baik. Nah, itulah pengertian pengemasan secara lengkap serta manfaat, tujuan, dan tips dalam membuat kemasan produk yang menarik. Harus selalu diingat bahwa kemasan produk adalah identitas perusahaan, walaupun nantinya ada pembaruan kemasan, ada baiknya juga untuk tidak terlalu berbeda dengan kemasan sebelumnya.